Iya, rekan-rekan sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya serahkan kepada Dr. Randy untuk kita bisa memulai pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya memang ada beberapa rekan yang belum mute, maka saya akan mute semuanya dulu rekan-rekan sekalian. Mohon maaf supaya ini demi kelancaran pertemuan kita malam hari ini. Iya, rekan-rekan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan boleh menolong kami dan juga mengizinkan kami bersama-sama bersekutu dalam webinar tentang COVID-19. Pandemi yang sudah berlangsung selama 1 tahun terkadang membuat kami khawatir, terkadang membuat kami takut, bahkan kami tidak mengerti bagaimana harus menghadapi pandemi ini. Tetapi kami bersyukur hamba-Mu Dr. Randy boleh bersama-sama dengan kami malam hari ini untuk boleh memaparkan, memberikan pemahaman-pemahaman, dan kami juga boleh bertanya jawab, dan kami juga bersyukur ada kesaksian dari rekan-rekan yang boleh Tuhan menguatkan setiap kami dalam menghadapi pandemi ini. Kami menyerahkan pertemuan kami ke depan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Ya, rekan-rekan saya serahkan kepada Dr. Randy untuk boleh memimpin webinar kita pada malam hari ini. Silakan, Dokter. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya, bisa didengar? Bisa didengar, Pak? Bisa. Ya, bisa Dok, silakan Dok. Oke, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Bagaimana di Tangerang, Bu, Bapak? Di Jakarta, di Solo hujan terus ini sekarang. Ini juga lagi hujan besar. Bapak bisa kelihatan screen sharingnya? Bisa Dok, bisa. Bisa Dok, cuman memang masih bentuknya file Dok. Gimana? Belum bentuk PowerPoint. Belum PowerPoint? Belum PowerPoint ya. Oke. Bapak Ibu, dulu mungkin kami pernah ada kesempatan ngobrol-ngobrol tentang stroke di GKY, puji Tuhan saat ini sekarang sudah ada kesempatan untuk boleh ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang izinkan kami ngobrol-ngobrol sedikit tentang COVID. Kebetulan ini ilmu yang sangat saya senang. Kami pertama kali ketemu dengan COVID itu saat di Natuna. Kebetulan kami pernah tugas di Natuna, Bapak Ibu. Ketemu dengan 480 orang saudara-saudara kita, WNI dari Wuhan yang waktu itu diisolasi di Natuna. Bentar Bapak Ibu, kami masih nggak bisa keluarin screen share-nya. Seulang ya. Maaf Pak Beni, ada kendala sedikit ya, kesulitan keluarnya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Apa filenya bisa dikirim? Oke, nanti filenya kami kirim ya Pak, Bapak Ibu ya. Kita langsung ngobrol aja Bapak Ibu. Ya, nanti filenya kami kirim ke GKY. Mohon maaf kemarin kami waktu uji jaringan bisa, tapi sekarang agak kesulitan. Itu, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit
tentang COVID-19. Sebelumnya saya berharap semoga sudah cukup banyak di antara Bapak Ibu yang sudah divaksin. Apa ada yang sudah divaksin di antara Bapak Ibu? Semoga sudah ya Bapak Ibu ya. Vaksin Sudah. itu adalah salah satu cara untuk kita memutus perkembangan COVID-19. Yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Randy. Kebetulan saya seorang dokter spesialis emergency medicine. Saat ini saya bertugas sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Udara di Solo. Saya satu istri saya di Lampung dengan 2 anak di Lampung. Sore ini kita akan bicara ngobrol-ngobrol tentang COVID. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu sebenarnya singkatan, Bapak Ibu semuanya. Singkatan dari Corona Virus Disease tahun 2019. COVID ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di China. Pertama kali ditemukan pada bulan November tahun 2018. Terus menyebar sampai seluruh dunia kebingungan. Ini sebenarnya apa sih? Dan Pak Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, betul, itu mengumumkan adanya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Terus berjalan sampai sekarang, data terakhir hari Senin kemarin, hari Selasa tanggal 15, sudah 1,4 juta yang terkonfirmasi di Indonesia, dan angka kematian sekitar 120.000. Ini semua tentunya berat bagi bangsa ini, berat bagi kami, tenaga medis, berat bagi Bapak Ibu sekalian. Namun, apakah kita harus terus terdiam di situ? Apakah kita harus terus berdiam di rumah? Nah, saat ini kita ngobrol-ngobrol. Ya, Bapak Ibu, pemerintah telah memprogramkan salah satu cara, yaitu vaksinasi COVID-19 yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Januari tahun 2021. Penerima vaksin pertama di dunia itu adalah seorang warga negara Inggris, seorang ibu yang berumur, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, yang berumur 83 tahun Bapak Ibu. Jadi vaksinasi COVID pertama di dunia itu diberikan pada seseorang yang berumur 83 tahun di Inggris. Kemudian dimulai di Indonesia pada tanggal 21 Januari. Dan penerima pertamanya adalah Presiden Joko Widodo sendiri, yang kemudian sampai sekarang sudah 2 juta orang di Indonesia yang divaksinasi pertama, dan 1,4 juta sudah vaksinasi kedua. Pemerintah Indonesia mentargetkan vaksinasi sudah 70%, yaitu sekitar 140 juta orang pada 17 Agustus 2021. Apakah tercapai atau tidak? Kita doakan semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan kami akan percaya vaksinasi ini adalah jalan dari Tuhan untuk kita bangkit, kita memutus penyebaran COVID-19. Kami tidak berbicara tentang bagaimana cara mencegah, bagaimana cara penularan. Kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah lebih paham mungkin dari kami. Sudah 13 bulan kita menghadapi ini semua, pasti Bapak Ibu sudah kenal dengan namanya 3M, Bapak Ibu sudah semua kenal dengan namanya 5M. Itu yang harus kita lakukan, dan sekarang sudah sampai pada tahap terakhir perlawanan kita terhadap COVID-19 dengan cara vaksinasi. Saya akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf, sampai saat ini kami masih kesulitan untuk buka PowerPoint kami. Ada
satu lesson learn yang ingin kami sampaikan secara khusus bagi Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Yang pertama, COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Dapat menyerang saya, dapat menyerang Bapak Ibu, dapat menyerang tetangga kita, dapat menyerang orang tua kita. COVID-19 dapat menyerang siapa saja. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi, COVID-19 bukanlah penyakit kutukan. COVID-19 bukanlah penyakit dosa. COVID-19 bukanlah penyakit aib. COVID-19 bukanlah menimpa seseorang yang imannya kurang kuat. COVID-19 bukanlah menimpa orang yang berdosa. Tidak, semuanya bisa terkena. Jadi, jangan pernah memusuhi penyintas COVID-19. Jangan pernah menjauhi penyintas COVID-19. Orang yang sudah dinyatakan oleh tenaga medis boleh keluar dari ruang isolasi, itu kita nyatakan memiliki kesehatan, memiliki kemampuan untuk hidup bersama-sama dengan kita, bersama dengan Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan masyarakat umum lainnya. Yang ketiga, yang paling penting, yang ini juga menjadi penekanan dari Pak Joko Widodo sendiri, juga menjadi penekanan dari Kepala BNPB yang saat ini bertugas sebagai Ketua Satgas Nasional Penanggulangan COVID, yaitu Bapak Doni Monardo. Percayalah, Bapak Ibu, percayalah hanya pada sumber info resmi. Percayalah hanya pada tenaga medis atau dokter-dokter yang memiliki kemampuan, yang memiliki pengetahuan di bidang COVID. Mohon maaf, hindarilah percaya kepada info-info dari grup sebelah, info-info dari katanya, info-info dari biasanya. Percayalah bahwa COVID-19 ini mampu kita lalui jika kita sama-sama bekerja sama, kita memutus penyebaran COVID-19 dan juga memutus penyebaran dari informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang mohon maaf, tidak kita tahu sumbernya dari mana. Demikian paparan kami, nanti paparan lengkap kami akan kami sampaikan kepada panitia. Kami memberikan waktu, karena sudah 15 menit juga waktu kami memberikan waktu selanjutnya untuk video kesaksian, dan setelah itu kami sangat senang jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang vaksin, silakan Bapak Ibu bertanya tentang kok dia bisa COVID, kok saya bisa COVID, kenapa saya begitu dapat COVID, saya sesek, saya sampai demam, kok dia dapat COVID, tapi dia sehat-sehat aja. Silakan Bapak Ibu mau tanya. Gratis, tidak berbayar. Saya berharap saya bisa memuaskan keinginan Bapak Ibu tentang COVID, karena sekali lagi, saya senang sekali Bapak Ibu dengan ilmu ini. Saya dapat kesempatan beberapa kali untuk baca jurnal-jurnal terakhir tentang COVID, tentang perkembangan COVID, tentang perkembangan vaksinasi. Mari kita ngobrol sama-sama, karena saya berharap saya dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian, dan percayalah bahwa informasi yang saya berikan itu ada informasi yang ada dasarnya. Di paparan kami sudah sampaikan dasar-dasar info kami, source-nya kami dari mana, dan kami tidak akan sampaikan sesuatu yang kami tidak yakini kebenarannya dan kami tidak tahu dasarnya. Jadi kami berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu nanti dapat bertanya kepada kami pada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak, Tuhan berkati, selamat malam. Ya, terima kasih dokter. Rekan-rekan, sebelum kita mulai sesi pertanyaan, jadi mungkin kalau boleh dokter juga sekaligus apakah bisa cek lagi dok, itu tadi filenya mungkin bisa dibuka dulu sambil kita putar video. Nanti kalau misalnya dokter filenya bisa dibuka kan bisa ditampilkan, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pas jawabannya ada di filenya dokter, mungkin nanti kita bisa sama-sama lihat dok, begitu. Oke. Ya, mungkin dokter stop share dulu. Kita akan lihat untuk yang kesaksiannya dulu, dokter. Video kesaksiannya. Oke. Ya, rekan-rekan, saya akan putarkan satu video kesaksian dari ketiga rekan jemaat yang
pernah mengalami, menderita terinfeksi begitu ya, Ada jemaat COVID-19 dan juga. bersyukur mereka sudah pulih dari kondisi mereka. Kita akan lihat sama-sama rekan-rekan sekalian. Iya, kira-kira 8-9 menit rekan-rekan sekalian bisa memperhatikan cerita mereka. Saya akan share. Shalom, saya Afu. Saya mau sharing tentang pengalaman saya di saat saya terpapar. Pada saat itu 17 Desember yang lalu. Saya awalnya sosok saya yang terkena. Lalu besoknya saya swab PCR. Ternyata hasilnya saya positif. Saya positif OTG. Lalu saya setelah mendengar itu, hati saya gelisah, tidak menentu, dan segala-galanya ketakutan dan segalanya, semua yang ada gitu. Karena saya nggak ada merasakan apa-apa gitu. Nah terus akhirnya saya minta anak saya untuk bawa saya ke rumah sakit. Itu hari Minggunya. Saya minta anak saya bawa saya ke rumah sakit. Setelah itu saya tidak mendapatkan tempat di rumah sakit. Beberapa rumah sakit, 3 rumah sakit saya tidak mendapatkan. Lalu saya isolasi mandiri di rumah. Nah setelah isolasi mandiri, kegelisahan itu terus kegelisahan itu. Tapi di saat itu juga ada teman yang WA, yang telepon minta saya mendoakan untuk pergumulan mereka. Tapi saya mendoakan. Tapi saya juga nggak bilang kalau saya sebenarnya juga sedang sakit. Saya nggak bilang. Tapi setelah saya mendoakan, saya mendapat penghiburan. Tuhan tolong saya mendapatkan penghiburan. Nah setelah itu ada satu malam, kegelisahan itu muncul lagi. Sampai saya susah, malam itu saya susah sekali. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, angkat semuanya ini kegelisahan-kegelisahan yang ada. Tuhan Yesus tolong saya. Saya berdoa, saya minta tidur, saya minta dipulihkan besok pagi. Ternyata puji Tuhan, saya tidur pada malam itu setelah berdoa. Terus besok pagi saya bangun dengan tubuh yang segar. Plong, udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong saya. Dan juga di mana pada saat itu saya juga bersyukur teman-teman semua menolong saya dan mensupport saya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang telah menolong saya, yang telah memimpin dan memberkati saya. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat malam semuanya, shalom. Saya Daniel dan ini istri saya Mary dan ini anak kita 2 Vanilla. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, kami mau sedikit sharing tentang kebaikan Tuhan yang kami rasakan ketika kami terjangkit COVID-19. Sebagai informasi, kami bertiga positif COVID dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID setelah 3 minggu isolasi mandiri di rumah. Terdiagnosa COVID sempat membuat kami takut, apalagi gejala baru terus bermunculan. Dari yang awalnya demam, badan ngilu-ngilu, dan sakit kepala, ditambah lagi kehilangan indera penciuman, dan tenggorokan pun menjadi sakit. Puji Tuhan, di tengah ketakutan kami ada teman-teman, saudara-saudara, tetangga, hamba Tuhan yang terus memberi dukungan buat kami. Dan ada satu lagu yang membuat kami, menguatkan kami, yaitu Elsadai. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang, Yesus peliharaku. Jadi selain minum vitamin, makan makanan bergizi dan berolahraga, kami berdua selalu berdoa minta pertolongan dan kesembuhan Tuhan Yesus. Singkat cerita,
kondisi kita sudah mulai fit, gejala sudah mulai hilang. Puji Tuhan, ketika sakit datang, kami bisa merasakan betapa kami benar-benar dijaga sama Tuhan Yesus. Bonusnya lagi, dalam sakit kami bertiga, kami bertiga bisa lebih intim sebagai keluarga. Senang sekali bisa bertigaan selama hampir sebulan. Kami merasa sakit ini bukan cobaan, tapi dengan sakit ini Tuhan mau menunjukkan kepada kami bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kita. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Lola. Saya Tuhan izinkan terkena COVID. COVID umumnya bagi orang hal yang menakutkan ya kalau sampai menimpa dirinya. Karena berita-berita yang ada, jujur itu mempengaruhi saya juga secara pribadi. Awalnya tanggal 27 Januari, saya merasa demam. Saya nggak tahu demam saya tingginya berapa, tapi yang pasti badan saya panas semua. Tapi itu cuma sehari. Hari berikutnya saya merasa tenggorokan saya mulai nggak enak, saya mulai batuk, pilek. Tapi itu saya masih pikir positif, itu cuma batuk pilek biasa. Sampai akhirnya saya mulai hilang penciuman saya 3 hari. Nah itu saya baru periksa tanggal 4 Februari. Sebelum pergi periksa, saya berdoa, Tuhan, apapun hasilnya nanti, kalaupun positif, biar Tuhan yang tolong untuk hari-hari berikutnya. Dan hasilnya positif. Saya dianjurkan untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Dan seperti yang dianjurkan, saya minum vitamin, obat, makan makanan sehat, berjemur, istirahat yang cukup, nggak stres. Saya jalanin itu semua. Nah sebenarnya saya punya histori sakit asma. Dari kecil sampai saya selesai kuliah, kalau batuk pilek pasti asma saya kambuh. Tapi saya ngalamin mujizat Tuhan, saya disembuhkan. Dan itu terbukti saat saya sakit COVID, saya nggak merasa sesak nafas sama sekali. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur, saya nggak pernah merasa sendirian walaupun saya tinggal sendiri. Karena Tuhan menggerakkan orang-orang untuk membantu saya, termasuk pihak gereja turut mensupport, mendoakan, memberikan hal-hal yang saya perlukan. Dan akhirnya tanggal 24 Februari saya kembali periksakan diri dan hasilnya puji Tuhan negatif dan saya sehat sampai sekarang. Yang saya dapat dari yang saya alami, Tuhan kita lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, termasuk COVID. Dan Dia Tuhan penyembuh saya. Dan kalau kesulitan yang saya alami, saya jadi tahu artinya ditolong Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan kalau saya masih dikasih kesempatan hidup sampai sekarang. Berarti tugas saya belum selesai. Tuhan masih mau pakai saya untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, rekan-rekan, itu tadi video kesaksian dari ketiga rekan kita, rekan-rekan sekalian. Jadi setelah video kesaksian, tadi saya katakan bahwa kita akan memulai sesi tanya jawab bersama dengan Dr. Randi. Jadi rekan-rekan sekalian, ada beberapa yang sudah masuk di chat kita. Mohon saya bacakan dulu supaya pertanyaan-pertanyaan yang di chat ini bisa terlebih dahulu dijawab oleh Dr. Randy, begitu ya. Jadi yang pertama, dokter, ini ada satu pertanyaan. Apakah COVID-19 sekarang sudah ada obatnya? Lalu bagaimana dengan varian COVID baru yang ditemukan di Indonesia beberapa waktu yang lalu? Apakah bedanya dengan COVID-19? Ya mungkin itu dokter pertanyaan yang pertanyaan dulu, dokter. Sudah, Silakan dokter. Saya sudah catat Pak.
Oh ya, sudah dicatat ya. Ya, Baik. saya sudah catat. Ada Ya, 5 kalau gitu pertanyaan, ya. saya serahkan ke dokter untuk menjawab pertanyaan yang pertama-tama ada di chat dulu. Dokter silakan. Oke. Ini saya sudah bisa screen sharing mungkin apa Oh iya, sudah. kelihatan? Iya, kelihatan Saya dok. minta saya minta waktu sebentar ya untuk Ya. ini 5 menit saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya dan istri saya yang sangat saya cintai, 2 anak saya. Gitu. Kami kebetulan juga instruktur kegawat daruratan di Kementerian Kesehatan. Kami juga board governance member dari alodokter.com. Bapak Ibu, ini coronavirus seperti yang tadi kami sudah sampaikan dilaporkan pertama kali di kota Wuhan, Cina, Desember 2019 ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingat dulu semuanya tahu ya, gejala COVID itu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Jadi kalau Bapak Ibu ke supermarket, Bapak Ibu ke mall, semuanya diperiksa pakai thermal gun, diperiksa suhunya. Semuanya kemana diperiksa suhunya. Tapi sayangnya sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Sekarang gejala khas seperti tadi sudah disampaikan dalam beberapa kesaksian sebelumnya. Gejala khas pasien-pasien kami utamanya tidak bisa mencium bau Bapak Ibu. Kemampuan penciumannya berkurang. Dan yang paling tidak enak juga tidak bisa merasakan makanan. Jadi dia makan Indomie, itu makan nasi goreng, makan roti, itu rasanya sama semuanya. Ada yang bilang, wah rasanya kayak rasa Lifebuoy dok. Gitu. Rasanya nggak ada rasanya dok. Saya minum kopi rasanya kayak rasa Lifebuoy. Saya ingat sekali, saya bilang, wih kopi kayak rasa Lifebuoy. Tapi betul-betul itulah yang dirasakan oleh beberapa pasien-pasien kami. Kemudian ini yang tadi kami sudah sampaikan bahwa data 15 Maret tahun 2021 di seluruh dunia sudah ada 120 juta kasus dengan 2,6 juta kematian, yaitu 2,2%. Ini kami garis bawahi Bapak Ibu ya, angka kematiannya itu cenderung rendah sekali memang. Jadi tidak seseram, sebetulnya tidak seseram yang kita pikirkan, tidak seseram yang kita takutkan. Banyak penyakit-penyakit lain seperti kencing manis, hepatitis, yang angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada angka kematian COVID. Kemudian ini di seluruh dunia, bagaimana di Indonesia? 15 Maret, 1,4 juta kasus terkonfirmasi COVID terjadi di Indonesia. Dengan 38.000 angka kematian, sama sesuai teori Bapak Ibu, bahwa teori awal itu angka kematian COVID hanya sekitar 2-4% dari total jumlah terkonfirmasi. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara ke-18 yang angka kematian, yang angka penderita COVID-nya tertinggi di dunia. Vaksin ini yang tadi kami sudah sampaikan, Margaret Keenan tercatat sebagai seseorang yang menerima vaksin pertama kali diberikan di seluruh dunia, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020. 13 Maret WHO menyatakan bahwa di seluruh dunia sudah 391 juta orang, mungkin hari ini sudah 392 juta orang di seluruh dunia yang telah menerima vaksin COVID-19. Bagaimana di Indonesia? Seperti yang telah kami sampaikan tadi, Pak Presiden yang kita banggai, kita cintai bersama, 12 Januari telah divaksinasi COVID yang pertama di Indonesia, dan sampai 15 Maret sudah 4,2 juta orang telah mendapat suntikan vaksin pertama, dengan target 188 juta orang divaksin sampai 17 Agustus 2021. Ini yang tadi kami sudah sampaikan, bisa terjadi pada semua orang, pada saya, pada Bapak Ibu, pada orang tua kita, pada adik kakak kita, istri, suami kita. Dan ini bukan aib, bukan dosa. Jangan musuhi penyintas COVID Bapak Ibu. Sama. Semua orang bisa terkena COVID. Yang terutama, jaga dan urus diri kita sendiri. Kemudian urus keluarga kita. Jangan kita sibuk dengan, dia kan begitu. Kita urus, kita jaga diri kita sendiri. Kemudian kita urus keluarga kita, baru kita urus orang lain. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, stop men-share dan meng-copy paste info-info dari grup-grup WA yang tidak jelas sumbernya. Gitu Bapak Ibu, ini adalah sumber resmi yang kami tampilkan tadi, dasar-dasarnya dari sini Bapak Ibu. Kami nggak akan bicara jauh di luar sumber-sumber ini. Dan ini yang terpenting, kebetulan kami sebagai salah satu board governance member dari Alo Dokter, Bapak Ibu silakan catat, ini adalah keterangan-keterangan untuk orang awam yang Bapak Ibu butuh mengetahui tentang Corona, tentang COVID-19, Bapak Ibu silakan googling
Ya, Halo Dokter, coronahallodokter.com, itu ada e-book khusus dengan bahasa awam yang sangat mudah dimengerti. Ini beberapa pertanyaan tadi juga ada di situ. Ada pertanyaan tadi, pertanyaan nomor 3, apa yang harus saya lakukan sih kalau saya isoman di rumah? Pertanyaan nomor 4, kapan saya harus ke RS? Itu semua ada di sini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu googling dan ini kami pastikan informasinya terpercaya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke topik tanya jawab ya. Semoga belum bosan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, COVID ada obatnya nggak sih? Obatnya ya percaya pada Tuhan Bapak Ibu. Dokter segala dokter, tabib di atas segala tabib. Apa yang kita takutin Bapak Ibu? Kami seminggu 2 kali ini kami bergantian. Kalau kami visit pasien di bangsal isolasi, kami pastikan setiap kali kami mau masuk, itu pasti kami berlutut dulu, Tuhan tolong Tuhan, saya mau masuk hanya dalam namamu Yesus. Kami mau masuk untuk berguna bagi sesama. Dan kami sampai saat ini, puji Tuhan sudah PCR itu sudah 17 kali, sudah pemeriksaan rapid swab antigen mungkin sudah 200 kali, dan puji Tuhan masih belum terkonfirmasi. Kami saat ini puji Tuhan sudah dapat kesempatan untuk vaksin 2 kali. COVID ada obatnya enggak? COVID itu virus Bapak Ibu. Seperti yang dulu, kalau Bapak Ibu dengar ya, Menteri Kesehatan yang sebelum ini, Bapak Dr. Terawan, itu menyebutkan COVID itu kan sembuh sendiri. Betul Bapak Ibu, secara medis COVID sembuh sendiri karena virus adalah self-limiting disease. Tapi kenapa bisa berbahaya? Ya karena itu Bapak Ibu, ada pada kadang-kadang tertentu kita menemukan sesuatu yang namanya penyakit penyerta, penyakit komorbid. Jadi COVID itu lebih berbahaya pada orang-orang yang punya kencing manis, orang-orang yang punya darah tinggi, orang-orang yang punya asma seperti kesaksian tadi, orang-orang yang punya sakit infeksi paru, yang punya sakit ginjal, itu bisa lebih berat. COVID ada obatnya atau tidak? Pada penderita COVID itu kita pasti berikan yang pertama, karena ini secara teori sembuh sendiri jika daya tahan tubuh kita kuat, jika kita sehat. Jadi yang pertama diberikan pasti vitamin. Kemudian karena ini virus, kita juga berikan obat-obatan antivirus Bapak Ibu. Tapi itu ranahnya dokter-dokter, ranahnya tenaga medis. Jadi COVID obatnya ialah kita berdoa, kita berserah. Tuhan yang akan mampukan kita, Tuhan yang akan sehatkan kita. Kemudian hati yang gembira, hati yang sehat. Obat-obatan seperti vitamin, tadi ada juga pertanyaan nomor 5, obat apa yang dapat diberikan selain vitamin, nanti kita bahas. Jadi COVID ada obatnya, karena itu virus, sebetulnya obatnya ialah daya tahan tubuh kita sendiri. Kemudian, bagaimana dengan varian baru? Bapak Ibu tenang aja, ya. Varian baru itu urusan saya dan teman-teman saya, rekan-rekan medis. Bukan urusan Bapak Ibu, tenang saja. Tidak usah terpikir dengan varian B117, tidak usah terpikir dengan 1, 2, 3, 4, tidak usah Bapak Ibu, nggak usah pusing. Bapak Ibu tenang saja, ketawa-ketawa saja. Kita nikmati hidup kita percaya pada Tuhan. Nggak usah terlalu sibuk, nggak usah terlalu heboh dengan varian baru. Aduh, ini aja belum selesai, udah ada lagi. Nggak usah Bapak Ibu. Itu biarkan tenaga-tenaga medis yang ngurusi varian, yang ngurusi jenis, biarkan kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu nggak usah mikirin varian baru. Tidak usah, tenang Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Saya penderita diabetes. HbA1 saya tadi kalau nggak salah 7,8, 9,8. Bapak Ibu, ini yang saya jawab yang pertama berdasarkan dari surat edaran Kementerian Kesehatan dan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tidak pernah ada kalimat yang menyatakan bahwa seseorang penderita kencing manis tidak boleh divaksin. Nanti kami share mungkin ke gereja surat edarnya. Yang dinyatakan tertulis jelas ialah penderita diabetes mellitus yang terkontrol dapat divaksin. Itu yang tertulis ya. Jadi Kementerian Kesehatan tidak memberikan pernyataan jelas. Yang gulanya segini tidak boleh vaksin. Yang angka gulanya 300 tidak. Kementerian Kesehatan menyatakan penderita kencing manis yang terkontrol itu dapat divaksin. Dan sampai saat ini puji Tuhan rumah sakit kami sudah memvaksin sekitar 2.800 orang dan kami sendiri lihat Bapak Ibu di meja 2 yaitu di screening, di tensi, ada yang tensinya 160/90.
kami vaksin, puji Tuhan, baik, 30 menit tidak ada kejadian iskutan pasca imunisasi. Orang yang riwayat gula, terakhir kita periksa gulanya 280. Kita vaksin, puji Tuhan, baik. Tapi tentunya ini bukanlah menjadi suatu pernyataan resmi atau pembenaran. Yang ingin kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa divaksin kalau orang yang kencing manis? Kami sampaikan, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penderita kencing manis yang terkontrol itu bisa divaksin. Dan puji Tuhan, beberapa yang sudah kami lakukan saat ini dalam keadaan sehat dan sudah 2 kali vaksin. Pertanyaan ketiga, wah ini bagus nih, ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nih. Tentang isolasi mandiri ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus saya lakukan saat isolasi mandiri? Yang pertama, kita lihat yang paling penting isolasi mandiri itu ada 2 kata Bapak Ibu. Kata yang paling penting, isolasi. Nah, ini Bapak Ibu, isolasi. Isolasi, udah tahu ya Bapak Ibu ya? Isolasi itu berarti tidak berpaparan, tidak bersentuhan, tidak bertemu dengan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu memutuskan isolasi mandiri di rumah, harus ada 1 kamar khusus untuk Bapak Ibu. Harus ada 1 set alat makan khusus untuk Bapak Ibu. Harus ada piring khusus untuk Bapak Ibu. Kalau saya isolasi mandiri, terus istri saya masuk ke dalam kamar saya, itu bukan isolasi mandiri. Gitu ya. Jadi cenderung tidak efektif. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang isolasi mandiri, yang harus digarisbawahi adalah isolasi. Tidak berpaparan dengan orang lain, tidak menggunakan alat-alat bersama dengan orang lain, baju-baju kita tidak kita bawa keluar, baju-baju kotor kita taruh saja di depan pintu kamar langsung kita tutup, seperti itu, isolasi. Apa yang harus saya lakukan saat isolasi? Kami, bagi pasien-pasien kami, selalu hanya 1. Kalau ditanya, jadi saya ngapain dok kalau isolasi? Saya bilang, di rumah ada YouTube nggak? Ada internet nggak? Punya kuota nggak? Punya dok. Ya udah nonton aja Mr. Bean dari pagi sampai sore. Seperti itu. Yang paling penting saat isolasi mandiri yang orang susah Bapak Ibu, ialah hati senang dan hati gembira. Orang kalau isolasi mandiri, aduh BT-nya setengah mati Bapak Ibu. Betul. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini memang diciptakan untuk bertemu, berbicara, berjalan-jalan. Begitu isolasi mandiri, cenderung tidak akan efektif. Karena orang hanya tahan isolasi mandiri biasanya 2 hari. Hari ketiga sudah iseng-iseng, keluar bikin kopi. Nah itu berarti sudah tidak isolasi mandiri. Yang harus kita lakukan adalah betul-betul isolasi, kemudian hati senang, dan sebagai umat Tuhan berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Itu adalah sumber kekuatan saya dan saya yakin sumber kekuatan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan berikutnya, kapan kita harus ke RS saat isolasi mandiri? Kapan kita harus ke RS saat isolasi mandiri? Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu ini, Bapak Ibu yang tahu. Itu ya. Tubuh Bapak Ibu yang tahu. Ada yang namanya perjalanan penyakit. Penyakit itu Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk dari orang sehat begini tiba-tiba langsung begitu. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba orang dari ketawa-ketawa tiba-tiba langsung jebrak. Tidak. Itu pasti ada perjalanan penyakit. Dari kita sehat mau jadi sesek, itu pasti kita ada, aduh napas saya kok kurang enak ya. Aduh badan saya kok kurang enak ya. Itu yang namanya perjalanan penyakit. Begitu Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri dan tiba-tiba ada gejala-gejala yang Bapak Ibu rasanya tidak enak, itulah saat Bapak Ibu ke dokter. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah bingung, silahkan isolasi mandiri. Tapi begitu Bapak Ibu merasakan ada yang tidak enak, aduh kok pusing sekali saya, segera ke rumah sakit. Aduh kok saya jadi batuk-batuk terus ya, silahkan ke rumah sakit. Aduh, kok saya makan ini gak ada rasanya. Kalau Bapak Ibu merasa, biasa aja lah, gak apa-apa saya makan terus meskipun gak ada rasanya. Silakan tetap isolasi mandiri. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, aduh, kok saya gak enak sekali ya, makan gak ada rasanya. Silakan Bapak Ibu langsung ke rumah sakit. Gitu ya. Bapak Ibu, tubuh ini adalah
miliknya Bapak Ibu. Tubuh ini adalah Bapak Ibu yang rasa, jadi Bapak Ibu yang tahu kapan kita harus ke rumah sakit. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada teorinya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu kalau mau lihat di e-booknya tadi alodokter.com sudah ada juga lebih lengkap kapan kita harus ke rumah sakit. Silakan kalau mau di googling kalau berkenan. Kemudian pertanyaan berikutnya, obat selain vitamin. CDC ya Bapak Ibu ya, itu Central of Disease di Amerika, itu menyatakan ada beberapa obat yang dibilang sebagai pencegah COVID-19. Tapi Bapak Ibu sudah tahu pasti, mungkin sudah banyak juga, karena ini sudah bukan rahasia. Yang pertama itu vitamin C dosis tinggi. Yang kedua, vitamin B kompleks. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D. Tuh. Yang kemudian, zinc. Zinc itu seng, Bapak Ibu. Itu beberapa obat yang sudah dirilis resmi oleh CDC, itu digunakan sebagai pencegahan COVID-19. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa cari banyak obat-obat multivitamin. Saya nggak sebut namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan tanya Pendeta Bagio atau Ibu Grace. Itu obatnya sudah saya kasih tuh. Obat-obat khusus yang ada intinya itu tadi semuanya. Silakan dicoba untuk diminum. Itu resmi ada dasarnya. Namun prinsipnya kalau Bapak Ibu bisa makan 4 sehat 5 sempurna, minum susu, itu sudah ada semuanya sebagai obat-obat yang dinyatakan oleh CDC sebagai pencegah COVID. Saya lanjutkan ya pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Leoni. Anak saya pernah kena COVID bulan Desember. Kemudian Januari udah negatif. Sampai sekarang belum bisa. Nah ini Bu, Bapak Ibu. Ini pertanyaan bagus nih. Kami sampaikan, Bu, Ibu Leoni, bukan Ibu saja yang mengalami seperti ini. Banyak Bu, jadi tenang saja Bu. Ini bukan kelainan, ini bukan kesalahan kita, bukan Bu. Banyak Bu yang seperti ini. Kalau ada waktu Bapak Ibu silakan googling, ada yang namanya long COVID. Long COVID lama, long COVID Bapak Ibu. Silakan di googling. Long COVID itu jadi memang terbukti secara medis bahwa pada beberapa orang itu COVID menimbulkan gejala sisa yang panjang. Ini ditanya, sampai sudah 3 bulan belum bisa kembali. Pasien-pasien kami sih belum pernah sampai 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan biasanya 2 minggu, 3 minggu itu penciumannya sudah kembali. Kami harus sarankan Bapak Ibu, jika memang penciumannya belum kembali, terus latihan penciuman Bapak Ibu. Terus dilatih penciuman. Caranya bisa dengan cium kopi ya Bapak Ibu ya. Tapi kopinya itu bukan kopi sasetan. Kopinya itu kopi hitam Bapak Ibu. Jadi mungkin kopi Nescafe, yang kopi hitam, itu silakan. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah dengar juga, silakan untuk latihan penciuman dengan minyak kayu putih. Silakan untuk latihan penciuman dengan bau-bauan khas. Terus dilatih Bapak Ibu, jangan pernah bosan. Dan jangan pernah lupakan Tuhan. Mohon Tuhan yang campur tangan. Ini masalah kecil Bapak Ibu kalau buat Tuhan kita. Dan kita juga harus berusaha. Coba Ibu Bapak Ibu konsul dengan dokter THT. Karena ini memang ranahnya dokter THT. Tapi penelitian menunjukkan bahwa ini bisa sembuh Bapak Ibu. Data-data medis menunjukkan bahwa ini bisa sembuh. Dan memang ada pada beberapa kasus bahwa gejala ini berlangsung lebih lama dibandingkan yang lainnya. Itu yang dinyatakan dengan long COVID. Semoga menjawab ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu butuh ngobrol-ngobrol nanti bisa ke IG saya Bu. Saya akan jawab. Kalau nggak bisa, kalau nggak saya belum bisa jawab, saya akan cari lagi dasarnya. Nanti saya akan coba jawab. Bagi yang pernah COVID, nggak perlu vaksin lagi. Nah ini Bu. Iya Ibu Lola Veronica. Penyakit COVID-19 Bapak Ibu, bagi penyintas, dia akan meninggalkan yang namanya antibodi. Ya. Kalau orang sudah punya antibodi COVID-19, jadi harapannya dia tidak tertular lagi penyakit COVID-19 berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, sayangnya Bapak Ibu, antibodi yang terbentuk pada diri seseorang yang sudah pernah COVID, itu kadarnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi misalnya saya pernah COVID, terus saya terbentuk antibodi karena sudah pernah terkena COVID.
Tapi antibodi yang sudah saya miliki itu hanya 3 misalnya. Gitu ya. Teman saya COVID, kemudian dia sembuh, dia terbentuk antibodi juga. Antibodi yang terbentuk pada tubuh teman saya itu misalnya ada 20. Teman saya ada lagi pernah COVID, sembuh, dia terbentuk antibodi. Misalnya antibodi yang terbentuk pada tubuh teman saya yang baru itu ada 50. Saya antibodinya hanya 3. Teman saya yang kedua antibodinya hanya 20. Teman saya yang ketiga antibodinya ada 50. Otomatis yang punya antibodi lebih banyak, dia kemungkinan untuk tertular COVID lagi lebih kecil karena dia punya antibodi lebih tinggi. Saya yang sudah terkena COVID, saya punya antibodi, tapi saya hanya punya 3. Otomatis kemampuan saya untuk mencegah diri tertular COVID lebih sedikit dibanding yang punya antibodi lebih banyak tadi. Karena itu, WHO dan Kementerian Kesehatan tetap menyarankan untuk setiap penyintas COVID diberikan vaksinasi dalam jangka waktu 90 hari setelah hasil tanggal PCR negatif. Apa sih vaksin itu? Vaksin itu udah dari penelitian-penelitian Bapak Ibu. Vaksin disuntikan kepada tubuh kita dan dia akan memberikan antibodi yang nilainya sudah melalui penelitian-penelitian dan dipastikan nilainya sama bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi mereka yang divaksinasi. Itulah bedanya antibodi dari vaksinasi dengan antibodi dari penyintas-penyintas COVID. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya, yang pernah kena COVID nggak perlu divaksinasi lagi. Kalau dari Kementerian Kesehatan sudah menyatakan penyintas COVID divaksinasi 90 hari setelah tanggal PCR-nya negatif, mohon maaf. Jadi setelah PCR negatif, 90 hari setelahnya sudah bisa untuk divaksinasi. Apa yang membedakan gejala COVID pada setiap orang? Saya OTG, yang lain kalian pinjaman. Ini Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan di awal ya. Ini pertanyaan yang paling sering kalau kita ngobrolin tentang COVID. Sejujurnya saya harus sampaikan, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Tapi, yang jelas, kenapa bisa membedakan? Yang pertama, bagaimana cara penerimaan seseorang begitu dia dinyatakan terkonfirmasi positif. Orang yang langsung, aduh gua COVID, aduh. Itu cenderung gejalanya akan bertambah. Tapi orang yang begitu dinyatakan terkonfirmasi COVID, waduh COVID, Tuhan tolong saya Tuhan, ini saya dapat penyakit tapi saya yakin saya bisa melewatinya. Itu cenderung gejalanya minimal tidak bergejala dan cenderung proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi yang pertama, selain yang saya sampaikan tadi, kenapa saya OTG, yang lain gawang pinjaman, itu dipengaruhi oleh keadaan diri kita sendiri. Pada saat keadaan kita kuat, si COVID masuk, kita terpapar. Kalau badan kita kuat, kita cenderung tidak bergejala. Ya, karena ini virus. Tapi kalau si COVID ini masuk pada saat kita lagi galau, pada saat kita baru diputusin pacar kita, pada saat kita lagi kangen-kangennya dengan kita, ini akan cenderung menimbulkan gejala yang 1, 2, 3 seperti itu. Jadi usahakanlah pada keadaan seperti ini kita mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, makan, kita minum vitamin, hati yang senang, dan jangan pernah memaksakan diri. Kalau badan kita lagi nggak enak, badan kita lagi demam, jangan ke gereja. Badan kita lagi nggak enak, lagi demam, jangan ke kantor. Karena kita lindungi diri kita dan lindungi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, setelah dapat vaksin, apakah ada pantangan aktivitas atau makan? Saya harus sampaikan Bapak Ibu dengan sangat menyesal bahwa 2 efek samping yang paling banyak nyampe ke saya setelah orang divaksin COVID, ada 2, yaitu rasa lapar yang berlebihan, kedua rasa ngantuk yang berlebihan. Jadi setelah dapat vaksin, apakah ada pantangan? Nggak ada pantangan Bapak Ibu. Langsung makan yang banyak.
Langsung Bapak Ibu main tenis silakan. Bapak Ibu mau tidur silakan. Tidak ada pantangan Bapak Ibu. Vaksin ini anggap aja sebagai teman kita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Yang penting begitu mau divaksin Bapak Ibu berdoa. Itu aja pesan saya. Gitu. Jadi nggak ada pantangan Bapak Ibu. Silakan lakukan aktivitas bebas. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang betul-betul tidak divaksin? Ada pernyataan baru Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, bukan tidak bisa divaksin ya Bapak Ibu ya. Yang ditunda vaksinnya. Yang pertama itu kalau punya penyakit-penyakit tertentu yang sedang minum obat tertentu. Contohnya penyakit-penyakit bagi anti kanker. Kalau penderita kanker yang sedang mengalami pengobatan itu dengan kemoterapi, itu memang dari Kementerian Kesehatan menyatakan untuk ditunda dahulu atau dikonsultasikan kepada dokter yang merawatnya. Yang kedua, kalau tensinya seseorang di atas 180/100, itu disarankan untuk ditunda dahulu. Yang ketiga, jika orang itu merasa badannya kurang sehat pada saat mau divaksin, itu silakan disampaikan. Jadi tidak dipaksakan untuk divaksin. Itu saja Bapak Ibu untuk menjawab siapa yang betul-betul tidak bisa divaksin dari Kementerian Kesehatan, hanya yang seperti tadi Bapak Ibu. Kalau pernyataan-pernyataan jelasnya sampai sekarang belum ada. Siapa saja yang betul-betul tidak divaksin, betul-betul tidak bisa divaksin, itu sampai sekarang belum ada. Dan ada beberapa juga dari 2.600 orang yang sudah vaksin di rumah sakit kami, itu ada beberapa yang nakal. Maksud kami nakal, tensinya tinggi, tapi dia percaya dia sehat, dia divaksin, sehat-sehat aja sampai sekarang. Ada yang sejujurnya lagi demam, tapi karena dia tahu, aduh, kalau saya nggak divaksin hari ini, belum tentu saya sampai bulan depan nanti dapat jatah vaksin. Jadi meskipun dia demam, dia tetap ngotot divaksin, dan puji Tuhan sehat-sehat aja Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kami nggak bisa jawab secara straight to the point siapa saja yang betul-betul tidak divaksin, tapi semoga bisa menjawab pernyataan-pernyataan kami tadi, karena kami menjawab dari atas dasar Kementerian Kesehatan dan dasar dari 2.600 orang yang sudah divaksin di rumah sakit kami. Pertanyaan berikutnya, kategori masker yang baik, apakah vaksin bisa gagal? Tes antibodi bagi penerima vaksin. Bagus. Ini ilmu tingkat tinggi nih Bapak Ibu dari GKI Cimahi ya. Yang pertama kategori masker yang baik. Bapak Ibu, kalau saya harus menyarankan Bapak Ibu menggunakan masker medis. Ya, saya harus menyarankan Bapak Ibu menggunakan masker medis. Tapi saya tidak memaksa. Saya bicara buat kami yang belajar, yang punya teori, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan masker medis. Tapi Bapak Ibu, saya harus sampaikan, menggunakan masker kain adalah jauh lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Ya. Jadi masker kain pun berguna. Tapi kalau berbicara dengan masker kain, Bapak Ibu harus tahu bahwa masker kain itu harus dicuci. Jangan hari ini dipakai, besok dipakai lagi, lusa dipakai lagi. Seperti itu. Dan kalau masker kain maupun masker medis sudah terkena keringat, itu harus diganti atau harus dicuci. Jadi yang terpenting kategori masker yang baik, kalau menurut saya masker medis, karena saya tenaga medis, masker scuba sudah tidak disarankan Bapak Ibu, ya sudah tidak disarankan. Masker kain silakan dipakai karena tetap lebih berguna memakai masker kain daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Yang kedua, apakah vaksin bisa gagal? Vaksin bisa gagal. Bisa gagal. Kalau Bapak Ibu googling, ada yang namanya efikasi dari vaksinasi. Tapi itu kembali ranahnya tenaga medis, vaksin bisa gagal. Namun kemungkinannya kecil sekali Bapak Ibu. Dalam dunia medis tidak ada yang 100%. Selalu ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan kurang berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil. Nah, jawaban di pertanyaan nomor 3. Tes antibodi bagi penerima vaksin dan penyintas. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ke laboratorium klinik. Silakan Bapak Ibu ke rumah sakit yang ada laboratoriumnya. Bapak Ibu silakan minta pemeriksaan
SARS-CoV-2. Bapak Ibu silakan bilang, saya mau lihat antibodi COVID saya ada berapa sih? Saya baru habis divaksin nih. Saya mau lihat antibodi saya terbentuk nggak? Saya mau lihat bagus nggak? Bapak Ibu silakan ke rumah sakit yang ada laboratorium kliniknya. Bapak Ibu silakan ke klinik-klinik yang depannya huruf P, belakangnya A. Tuh, ya. Itu 300.000 biayanya kalau saya tidak salah. Bapak Ibu silakan sampaikan di sana. Saya mau tes antibodi nih. Saya mau lihat antibodi saya terhadap COVID berapa sih? Bagus nggak? Tinggi nggak? Saya baru habis divaksin. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk Bapak Ibu periksa anti SARS-CoV-2 tadi? Yaitu dalam waktu, kalau Bapak Ibu sudah divaksin ya, dalam waktu 14 hari atau 28 hari setelah suntikan vaksinasi kedua. Bapak Ibu silakan periksa ke laboratorium, periksa pemeriksaan yang namanya anti SARS-CoV-2. Nanti akan tertera Bapak Ibu, oh antibodinya segini, oh antibodinya segini. Normalnya seperti apa? Nanti silakan dilihat di situ. Karena waktu saya jawab secara cepat ya. Setelah vaksin apakah kita bisa dikatakan bebas pergi kemana-mana? Berapa kira-kira antibodi terbentuk? Sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Antibodi terbentuk tinggi pada hari ke-14 sampai hari ke-28 setelah vaksinasi kedua. Seandainya gagal, bisa divaksin kembali. Bisa Bapak Ibu? Kalau sudah ada yang vaksin beli sendiri. Kalau sudah ada yang vaksin mandiri. Karena sekarang ini seluruh Indonesia, seluruh dunia masih kekurangan vaksin, jatahnya hanya 2 kali vaksin. Ya. Setelah vaksin apa kita bisa bebas pergi kemana saja? Sudah ada kasusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu artis Raffi Ahmad ya, sampai dipanggil polisi, itu kalau saya tidak salah, karena setelah vaksin langsung merasa, oh saya udah divaksin, jalan bebas. Tapi ternyata salah Bapak Ibu, setelah vaksin kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, karena tadi sudah kita bahas bahwa vaksin itu ada yang gagal, bahwa vaksin itu baru terbentuk setelah hari ke-14, setelah vaksinasi kedua. Jadi tetap kita harus menggunakan masker kemanapun, tetap kita harus makan yang banyak, minum vitamin. Ini ada pertanyaan nih, tapi kayaknya medis nih Bapak Ibu. Nanti takutnya bosen. Bapak Ibu yang tanya OGK Cimone, bisa jelaskan perbedaan vaksin Nusantara, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Banyak Bapak Ibu, ada lagi Pfizer, ada lagi Moderna, ada lagi vaksin merah putih. Kalau mau kita ngobrol-ngobrol tertulis aja Bapak Ibu, ini bosen karena ini sedikit medis dan ini Bapak Ibu silakan percaya bahwa vaksin apapun mereknya jika sudah dinyatakan oleh BPOM boleh digunakan, ini kita nyatakan aman. Ya, jadi nggak peduli mereknya apa aja, yang penting fungsinya adalah meningkatkan kekebalan dengan cara membangkitkan, membentuk antibodi dalam tubuh orang yang sudah divaksin. Ya, secara umum perbedaannya ialah cara bekerjanya Bapak Ibu ya. Sinovac itu vaksin, Sinovac itu adalah virus corona yang sudah dilematkan. AstraZeneca itu nanti vaksinasi yang bekerja pada adenovirusnya. Kemudian ada vaksin namanya vaksin Pfizer, itu bekerja pada messenger RNA-nya. Jadi ini secara medis perbedaannya adalah cara bekerja si vaksin tersebut dalam membentuk antibodi dari seseorang yang sudah divaksin. Pada vaksin pertanyaan berikutnya dari Lulu Meviana, pada vaksin kedua kondisi nggak fit, apakah masih bisa dilanjutkan vaksin kedua? Nah ini tadi kami sudah jawab Bapak Ibu, yang merasakan fit atau tidaknya ialah Bapak Ibu sendiri. Jika merasa tidak fit, tentunya tidak disarankan untuk vaksin. Minta dijadwalkan untuk vaksin keduanya kapan lagi. Saya harus kapan lagi? Mungkin besoknya, mungkin lusanya, mungkin 3 harinya. Karena masih bisa diberikan sampai 28 hari setelah vaksin yang pertama. Namun tentunya sudah tidak terlalu efektif jika diberikan tidak dari 14 hari setelah vaksin yang pertama. Jika sudah divaksin, apakah tidak perlu menggunakan masker? Tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Contohnya artis Raffi Ahmad ya, sampai panjang, sampai jadi heboh, sampai menimbulkan kegaduhan. Tetap Bapak Ibu, tetap kita menggunakan masker. Masker itu sekarang kita jadikan sebagai mode, kita jadikan sebagai identitas. Bapak Ibu semoga menjawab. Saya senang sekali. Pertanyaannya bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Saya tidak menyangka dapat pertanyaan yang seperti ini.
dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya bisa mengetahui bahwa Bapak Ibu sudah banyak sekali paham, Bapak Ibu punya keingintahuan untuk bisa mengetahui tentang COVID-19. Saya salut sekali. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semuanya dan saya berharap pertemuan kita ini bisa berguna. Saya sangat terbuka Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Instagram kami. Jika Bapak Ibu butuh informasi-informasi yang lebih awam, Bapak Ibu silakan download yang tadi kami sudah sampaikan, e-booknya COVID-19 dari alodokter.com. Semoga berguna. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, rekan-rekan, kita bersyukur untuk Dr. Randi yang boleh bersama-sama dengan kita. Dok, kalau boleh bisa tuliskan alamat Instagramnya, karena mungkin tadi terlalu cepat pada waktu pemaparan, mungkin di kolom chat, dokter bisa tuliskan Instagram dokter, supaya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah dokter tadi menjawab, ya rekan-rekan jemaat bisa langsung mengirim direct message ke Dr. Randy melalui via Instagram begitu ya. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur tepat pukul 8 ada alamatnya sudah diberikan oleh Dr. Randy. Silakan Bapak Ibu sekalian catat mungkin alamat Instagram Dr. Randy kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang rekan-rekan bisa tanyakan kepada Dr. Randy begitu ya. Nah, kita bersyukur juga pertemuan kita malam hari ini boleh sedikit banyak menambah atau paling tidak sebenarnya kita punya tujuan supaya pertemuan malam ini juga sedikit menenangkan, melegakan kita sehingga kita tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir dengan COVID-19 sekalipun memang pandemi masih berlangsung di negara kita gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian boleh minta dengan kasih Lose Bagio untuk boleh berdoa. Nanti setelah berdoa, rekan-rekan sekalian, jangan langsung live Zoom. Kita akan foto bersama sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa untuk Dr. Randi, kita berdoa untuk ketiga rekan yang boleh memberikan kesaksiannya, dan kita juga berdoa untuk seluruh jemaat. Silakan, Lose Bagio. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Kami boleh mendapatkan tambahan pengetahuan, bahkan kami boleh menyikapi masa pandemi ini lebih bijaksana. Kami berterima kasih dengan perkembangan medis, dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah, dan biarlah setiap kami juga terus menjaga diri, bahkan kami menghadapinya dengan ketenangan, karena peristiwa ini bisa ditangani dengan kebersamaan, dengan sama-sama menjaga. Bahkan kami bersyukur proses vaksinasi terus berjalan, usaha pemerintah dengan keras sudah mendatangkan berbagai vaksin dari berbagai negara. Dan biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia juga terus mendukung program-program pemerintah di dalam menangani pandemi ini. Berterima kasih untuk Dr. Randy yang sudah memberikan pemaparan. Kami terus mendoakan agar dalam pelayanannya, dalam tugas-tugasnya menangani mereka yang terpapar COVID dengan bersama dengan seluruh stafnya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Keluarganya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjadi berkat dimanapun dalam pelayanannya secara medis. Kami bersyukur juga beberapa rekan yang terpapar, Engkau sudah memberikan pemulihan, dan biarlah kami terus menyikapi masa pandemi ini dengan terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Iya, terima kasih Lose. Jadi rekan-rekan sekalian, ya kita diingatkan kembali bagaimana kita menyikapi tentang COVID-19 ini, dan kita bersyukur untuk Dr. Andi yang boleh bersama-sama dengan kita. Yang perlu diingat rekan-rekan sekalian, tetap mematuhi protokol kesehatan, baik kita yang sudah divaksin ataupun kita yang belum divaksin. Dan izinkan saya juga mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk juga segera memverifikasi
data jemaat rekan-rekan sekalian dalam rangka pemilihan majelis pada tanggal 11 April 2021 atau kira-kira bulan depan. Dan memang batas verifikasi diperpanjang sampai dengan 30 Maret sehingga rekan-rekan bisa segera memverifikasi datanya karena memang sistem yang berubah. Jadi bagi jemaat yang belum memverifikasi datanya, ya kami minta maaf rekan-rekan tidak akan bisa ikut di dalam pemilihan majelis di tahun ini. Rekan-rekan sekalian, boleh buka videonya, kita berfoto bersama, minta tolong Los Gracia sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya pada malam hari ini. Ya, malam Bapak Ibu, boleh kameranya dibuka, saya akan ambil gambar. Ya. Saya akan hitung ya Bapak Ibu ya. Ada 2 lembar, yang pertama 1, 2, 3. Sekali lagi yang kedua 1, 2, 3. Oke Pak Beni, terima kasih buat Dr. Randy. Untuk Pak Sofyan, Ketua Majelis boleh menyampaikan ya sepatah 2 kata Pak Sofyan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Gracia. Malam Dr. Randy yang di Solo sekarang Dr. Randy. Kami berterima kasih ya untuk berkat yang Dr. Randy sampaikan kepada setiap kami. Ya, kami ya semakin memahami tentang COVID pun tentang vaksin. Ya, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan ya tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, ya sehingga setiap kita ini tetap boleh beroleh kesehatan, ya tetap satu sama lain saling menjaga, saling melindungi, ya sehingga COVID ini, ya memang kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi yang sudah jelas di depan mata kita ini adalah vaksin. Mari kita yang dapat kesempatan bisa vaksin, ya kita ikut. Khususnya untuk tahap sekarang ini untuk lansia, ya mari kita ambil kesempatan ini. Ya pemerintah sangat menjaga setiap kita, khususnya bagi lansia. Ya mungkin yang di bawah umur lansia, ya kita tunggu mungkin di April nanti kita sudah bisa mendapatkannya. Sekali lagi, ya terima kasih Dr. Randy. Ya Tuhan berkati pelayanannya, makin sukses di dalam sebagai kepala rumah sakit. Ya Tuhan berkati juga keluarganya. Terima kasih. Iya, baik rekan-rekan sekalian, sekali lagi diinformasikan bahwa webinar kita malam hari ini itu direkam dan akan diupload ke channel YouTube GKY Cimone, sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan atau yang kurang jelas atau yang suaranya mungkin kurang jelas, rekan-rekan izinkan kami 1-2 hari kita akan proses lalu kita akan upload. Jadi rekan-rekan juga bisa memutar kembali baik pemaparan, baik pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi disampaikan oleh rekan-rekan jemaat pada malam hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, webinar kita sampai di sini dulu, kira-kira pukul jam 8:10 kita bersyukur untuk kebersamaan kita malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap mari kita saling mendoakan juga untuk pemerintah, juga untuk jemaat, dan kira juga saling peduli. Sekalipun memang kita berjauhan atau kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bisa menggunakan teknologi baik melalui WA ataupun chat pribadi untuk kita juga boleh terlibat di dalam kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada rekan-rekan jemaat yang lalu merasa kesepian, lalu merasa tidak punya teman. Rekan-rekan, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih.